Riza. Alhamdulillah, akhirnya datang Al Habib Riza. Silakan, Bu. Habib, tafadhali. Nanti insya Allah kita bisa memandang wajahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyuna Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin murzati wa syiri syarifi syairil asma wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya hormati, wabil khusus anak punya guru Al Habib Husain Assegaf Sayyidul Walid, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan wa afiat, ilmu-ilmunya bisa merangkul umatnya Nabi, amin. Insya Allah beliau diberikan umur panjang, diberikan keberkahan dalam langkahnya. Insya Allah yang dekat dengan beliau, insya Allah bisa memandang wajahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan yang saya cintai, yang saya hormati, wabil khusus Kiai pimpinan Pondok Babu Salam, Masya Allah, hadir di sini ulama besar. Mudah-mudahan kita doain diberikan keberkahan, diberikan kesehatan walafiat, ilmu-ilmunya pencetak para ulama di kota Tangerang. Insya Allah bisa berkumpul nanti di pada masa dengan rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang saya cintai, yang saya hormati, wabil khusus keluarga besar Bapak Anzat Fauzan yang merayakan walimatul khitan. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Insya Allah keturunannya menjadi keturunan yang para ulama. Insya Allah keturunan yang mempunyai pondok pesantren. Insya Allah keluarganya diberikan keberkahan dalam kehidupannya, diberikan kesehatan walafiat, dijauhkan dari segala bala dan musibah. Dan insya Allah dengan berkumpulnya di Sahibul Bait ini, berkumpulnya para ulama, insya Allah keluarga besar beliau, insya Allah agar duduk di taman surga bersama keluarga Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan bahkan yang saya cintai, yang saya hormati, para kiai, para ustadz, para asatidz yang hadir, yang berkumpul, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini berkumpul, bersolawat, membaca maulid, mendengarkan baca ayat-ayat suci Al-Quran, dan mudah-mudahan dosa kita dirontokkan, dileburkan. Insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah sukses dunia dan akhirat, dan insya Allah kita duduk di taman surganya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ana Al-Fakir Reja bin Faisal bin Abdullah Jamalulel, anak dari Ambon. Tapi biasa dari Ambon, kalau dibilang bahasa Sundanya apa itu? Kalau hitam. Tapi alhamdulillah anak lahir di Jakarta jadi putih. Alhamdulillah anak diberikan kesempatan diundang ke sini, Masya Allah. Nanti kita ketemu jenderal besar, jenderalnya umat Islam di Indonesia yang hadir insya Allah di rumah ini, amin. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan walafiat, keselamatan agar sampai tujuan dengan selamat, amin ya Rabbal. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan para nabi di muka bumi ini berjumlah 124.000 nabi.
banyak agak turun. Dari 124.000 nabi Allah pilih lagi menjadi 313 rasul. Bahkan dari 313 rasul Allah pilih lagi pembesar-pembesar nabi yang berjumlah 25 nabi. Bahkan dari 25 nabi Allah pilih lagi yang dijuluki ulul azmi, nabi-nabi yang terbaik. Dari begitu banyak nabi yang Allah turunkan di muka bumi ini, Allah pilih lagi pemimpinnya, Allah pilih lagi panglimanya, Allah pilih lagi nabi yang terakhir. Tak ada nabi selain baginda Nabi Muhammad yang dijuluki Sayyidil Anbiya wal Mursalin, ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah kita sebagai umatnya Nabi bersyukur. Kenapa? Kalau umatnya Nabi mah dimanjain sama Allah. Kalau di zaman-zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, para kaum-kaum, para umat-umat Nabi sebelumnya, setiap melakukan dosa Allah turunkan aja. Betul gak? Tapi di zaman sekarang, di zaman umatnya Nabi Muhammad bermaksiat jarang seperti itu Allah turunkan. Tapi di zaman dulu sekali apapun kemaksiatan merajalela, yang dimana Allah turunkan bala dan azab. Nah kita sebagai umatnya Nabi dimanjakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sia-siain hidup. Jangan dibilang pada saat kita diajak ke majelis taklim nanti mati. Kapan aja nanti ke majelis, kapan nanti pengen kapan gimana? Betul ya? Kan umur gak ada yang tahu. Betul. Yang dikisahkan apalagi di bulan Rajab, bulannya ampunannya Allah. Mau tahu yang dikisahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai rahmatan lil alamin, yang dimana Allah turunkan hadis qudsi, laula ya Muhammad ma khalaqul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tak akan kuciptakan dunia ini dan seisinya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bilang ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku untuk siapa? Di saat itu Nabi Muhammad terdiam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, aku untukmu wahai Muhammad. Aku untukmu, aku untuk orang-orang yang bersolawat kepadamu. Allah turunkan rahmat. Makanya pada saat Rasulullah pada saat Isra wal Mi'raj didampingi oleh malaikat Jibril, Rasulullah diperlihatkan di saat itu ada rombongan malaikat yang berkumpul menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana di saat itu Rasulullah diperlihatkan yang dimana salah satu malaikat yang tangannya ada ribuan, Pak. Tangannya ribuan. Bahkan kalau tangannya ribuan jarinya apa? Jutaan. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai malaikat Jibril, itu siapa? Itu malaikat Rasul. Apa tugasnya? Tangannya banyak banget. Tugasnya dia menghitung butiran-butiran hujan dari zaman Nabi Adam alaihissalam, turunnya rahmat Allah. Dia hitung sampai hari kiamat. Dia selalu menghitung turunnya rahmat Allah. Sampai Rasulullah bingung, ditanya lagi oleh malaikat sama Rasulullah, wahai malaikat Jibril, apakah hitungannya pernah meleset? Tidak pernah Rasul. Sampai Rasulullah mendekati malaikat yang tangannya ribuan, wahai malaikat, apa di saat engkau menghitung turunnya rahmat Allah, apakah pernah meleset? Lalu di saat itu malaikat malu terdiam. Kenapa? Kenapa kau terdiam? Aku malu. Di saat umatmu bersalawat kepadamu, bahkan rahmatnya Allah turun untuk umatmu, aku tidak bisa menghitungnya. Karena begitu banyak, aku tidak sanggup untuk menghitung turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lisan kita kalau tidak bersalawat kepada Sayyidina Muhammad rugi. Dosa kita banyak, betul gak? Nabi Adam dosa satu, dikeluarin dari surga gara-gara kesalahan cuma sekali. Makan buah kuldi dikeluarin dari surga, kita dosa banyak ngarep masuk surga. Kata Allah apa? Tuh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan Tuhan pendendam. Hai manusia, dosamu banyak, ampunanku lebih banyak. Hai manusia, dosamu besar, rahmatku lebih besar.
Sini kau bertobat kepada aku, menangis, meneteskan air mata dan bertobat kepada aku. Aku tersenyum melihatmu wahai hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada hamba. Kepada umatnya Sayyidina Muhammad dimanjain. Yang pertama kali masuk surga dialah baginda Nabi Muhammad, para umat-umat. Yang pertama kali masuk surga dijamin nama Allah. Yang pertama kali masuk surga adalah umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, wahai Musa, kau datang dengan suatu kampung. Di saat itu kau di kampung itu kau diam saja, kau lihat sekelilingmu. Akhirnya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi Musa ini kan mempunyai kelebihan nih, kalamullah, bisa kalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjalankan perintah Allah, Nabi Musa datang di suatu kampung. Pada saat datang di suatu kampung, Nabi Musa melihat ada ibu-ibu ditarik-tarik, diseret-seret oleh anaknya. Sampai Nabi Musa melihat panas dadanya, mendidih. Kenapa? Seorang ibu diseret-seret oleh anaknya. Masya Allah. Tapi karena perintah Allah nggak boleh ngapa-ngapain, cuma lihat aja udah. Akhirnya di saat itu Nabi Musa cuma melihat ibu-ibu lagi diseret sama anaknya sampai begitu sakitnya. Kata ibunya, udah nak, ibu sakit. Pada saat anaknya menggendong ibunya, diangkat, dibanting. Sampai ibunya bilang apa? Ya Allah, ampunilah dosa anakku. Ampunilah dosa anakku ya Allah, berikanlah dia hidayah. Mungkin dia belum tahu. Sampai segitunya seorang ibu pada saat dijolimi sama anaknya tetap mendoain yang baik-baik. Sampai di saat itu Nabi Musa alaihissalam melihat, Masya Allah, begitu kebaikan seorang ibu kepada anaknya. Langsung Allah bilang ke Nabi Musa, wahai Nabi Musa, lihatlah seorang ibu yang begitu sayangnya, begitu baiknya kepada anaknya, tapi tak ada seujung kukunya dibandingkan sayangnya Allah kepada hambanya. Masya Allah. Allah sayang sama kita, tapi kita ini banyak gak tahu diri, merusak syariat, membenci para ulama, membenci segala apapun yang dilarang sama Allah, kita sering jalanin. Udah tahu dilarang sama Allah, kita jalanin. Yang diperintahkan sama Allah, kita lalai. Malu sama diri sendiri. Walaupun engkau ibadah, engkau puasa Senin Kamis, tahajud tiap malam, engkau sholat jamaah setiap 5 waktu, kau pergi haji setahun 2 kali, tapi engkau durhaka sama orang tuamu, maka rontok ibadahmu semua. Maka sudah jadi Allah, ridha walidain. Surganya Allah dari kedua orang tua. Kadang-kadang banyak orang-orang sampai pengen nggak tahu dirinya siapa, sampai dia memperhatikan orang lain. Pernah bertanya para jamaah di saat itu, Anda pengen nanya, al-alimu al-bakhilu, ini orang alim tapi bakhil, ada orang al-fasik al-karim. Menurut Habib bagusan mana? Orang alim tapi bakhil, apa orang maksiat tapi dia dermawan? Aneh ditanya begitu, menurut Habib bagusan mana? Bagi aneh, bagusan dua-duanya. Kok bisa, Bib? Memang orang bakhil dicintai sama iblis. Orang yang selalu dermawan memang dibenci sama iblis, orang yang selalu berbuat baik. Tapi aneh, menurut aneh bagusan dua-duanya. Karena kealimannya dia sering duduk di majelis, akhirnya dia tahu ilmu, akhirnya Allah berikan hidayah, akhirnya jadi orang yang dermawan. Ini orang fasik tapi dia selalu baik, orang yang ahli maksiat tapi dia selalu menyumbang hartanya di jalan Allah, walaupun dia banyak dosa. Karena pemberiannya, karena sodakohnya itu pusat perhatian bagi Allah, yang dimana Allah berikan hidayah, akhirnya jadi orang alim. Berarti dua-duanya bisa bagus. Tapi umat terbaik yang Nabi Muhammad, yang terbaik adalah al-alimu al-karim. Orang alim tapi dia dermawan, insya Allah itu umat terbaik yang Nabi Muhammad.
Berarti bagus dua-duanya? Bagus. Yang nggak bagus yang mana, Bib? Antum kenapa mikirin orang? Betul gak? Hampir kebanyakan mikirin keburukan orang, sedangkan diri kita lebih buruk dari orang lain. Kita mikirin borok orang, kesalahan sedikit orang, sedangkan borok kita lebih besar dari orang lain. Coba kita introspeksi diri. Kadang-kadang kita diberikan titipan anak. Ini Masya Allah, Sohibul Bait, Walimatul Khitan. Kalau dibilang Masya Allah mempunyai keturunan lelaki, insya Allah pencetak para ulama, amin. Ini titipan Allah. Kadang-kadang kita susah didik anak, betul kagak? Kalau kita susah didik anak, kita introspeksi sebagai bapak, kita introspeksi sebagai ibu, kita memuliakan orang tua kita gak? Insya Allah anak kita akan memuliakan kita. Kita sering bikin nangis orang tua, nanti suatu saat anak akan nangisin kita. Kita bentak orang tua, nanti anak suatu saat kita punya anak nanti akan dibentak sama anak kita. Hati-hati. Kenapa? Segala apapun yang kita tanam akan tumbuh. Kalau setiap hari kita tanam dengan kebaikan, insya Allah Allah hadirin orang baik. Lisan kita doain yang baik-baik, insya Allah Allah hadirin orang-orang yang baik lisannya. Bahkan insya Allah wafat kita dalam keadaan baik. Tapi jika kita tanamin suatu setiap hari keburukan, kadang-kadang buruk, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, kadang-kadang baik. Pembalasan itu kita pernah menyakiti perasaan orang, nanti kalau disakitin jangan marah. Kita pernah bentak orang, gibah sama orang, nanti kalau digibahin jangan marah. Kita bikin orang bikin sakit hati, nanti kalau kita disakitin hatinya jangan marah. Makanya segala apapun hidup yang baik aja sama orang. Hidup sementara. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempatnya meninggal. Kita ini calon mayat, Pak. Betul gak? Nama kita. Nih Habib kalau meninggal, Habib pada saat Habib meninggal, orang pada datang melayat, udah gak dipanggil Habibnya, udah dikubur belum? Mayatnya udah dimandiin belum? Udah dipanggil mayat. Jenazahnya udah dimandiin belum? Udah disolatin belum jenazah? Udah gak dipanggil Habib lagi. Betul gak? Hampir kebanyakan orang bertanya, jenazahnya udah datang belum? Ya, nama kita udah almarhum. Makanya kullu nafsi jaikatul maut, semua makhluk pasti akan mati. Makanya kita siap-siapin anak. Kita punya titipan anak sama Allah, kita jaga dari makannya dan minumannya. Belinya pakai uang apa? Kalau pakai uang haram, walaupun kita beli zatnya halal, akhirnya jadi haram. Kita hasil kena pakong, kena togel. Hasil judi bola dapat, hasil main game dapat, kita kasih ke anak. Jangan salahin anak kalau akhlaknya hancur. Betul gak? Jangan salahin istri kalau kita berikan makanan minuman yang haram dari uang haram, akhirnya istri membangkang kepada kita. Jangan sampai rumah kita dimasuki uang-uang yang haram. Walaupun kita beli zat-zat, uang haram, Bin, jangan dimakan, jangan diminum, udah beliin baju aja, beliin baju buat sholat. Uang haram itu baju. Maka kita jaga, jangan sampai. Kalau begitu berbahaya dong. Maka kita cari yang halal, yang berkah. Insya Allah. Kadang-kadang banyak orang berdoa, ya Allah berikanlah kesabaran, nanti diuji lagi. Iya betul. Iya. Makanya Masya Allah, kita doain mudah-mudahan langkahku berkah. Makanya paling utama kunci, jangan pernah mengeluh setiap apapun keadaan, setiap apapun masalah. Pernah di saat aneh pernah berjalan dengan para ustadz, aneh boncengin, ustadz aneh boncengin, aneh bawa duren, pada saat tikungan kejepit tangannya sama duren, akhirnya jatuh tuh duren, aneh tiban bu duren, bukan ketiban duren tapi aneh tiban duren. Akhirnya luka. Tapi aneh ucap apa? Alhamdulillah. Ustadz di belakang, Beko alhamdulillah kita jatuh. Tapi Ustadz gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Terus kenapa yang luka? Alhamdulillah.
Mungkin kalau kita diberikan musibah yang kecil, kalau kita diterusin ke sana, bisa musibah yang paling besar. Maka kita bersyukur masih diberikan musibah yang kecil. Segala apapun keadaan, kita selalu bersyukur masih diberikan musibah yang kecil. Makanya kita jaga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada mempunyai di zaman dulu ada kiai, ada syekh, ada dua syekh punya berguru sama. Syekh ini berguru sama, yang di saat itu syekh yang satu punya anak 7, tapi 7-7-nya jadi ulama. Ini syekh yang satu lagi punya anak 4, cuma 1 tahun jadi ulama. Akhirnya ditanya, Syekh, antum punya anak 7 kok hebat, semuanya 7-7 jadi ulama. Sedangkan kita berguru sama, doanya sama, amalannya sama. Kok bisa antum bisa dikabulin semuanya? Kelebihannya coba, Anda pengen minta. Sama semuanya kata saya. Antum punya anak 4, katanya, kok Anda cuma 1 doang jadi ulama? Nah, apa rahasianya? Yang di saat itu yang punya anak 7, Anda setiap sholat selalu mendoakan. Habis sholat, Anda doain anak-anak yang jadi ulama. Sama doanya. Tapi di saat Anda melihat anak Anda lagi makan di depan Anda selalu doain mudah-mudahan jadi ulama. Di saat anak pulang sekolah, ya Allah berikanlah anakku jadi ulama. Di saat anak lagi tidur, ya Allah berikanlah jadi ulama ya Allah. Terus menerus seperti kita menggoyah sepeda sampai tujuan. Makanya jangan bosan-bosan doain anak. Kalau mau milih anak kadang-kadang keterpasan, dasar lu setan lu. Akhirnya anak jadi akhlaknya kayak setan. Kadang-kadang ibu-ibu kadang-kadang sering ucapin kata binatang, monyet lu. Besoknya anak naik pohon, jangan salahin anak. Doanya wali itu orang tua. Makanya doain yang baik-baik buat anak. Jangan kita ngumbar yang apa, keburukan-keburukan yang kita ucap kepada anak kita. Udah kita doain nih biar anak baik, biar anak soleh, biar anak pintar, biar anak bertakwa kepada Allah, biar anak ahli Quran. Doain yang baik-baik. Jangan kita bilang gitu, dia salah, bego. Ini doanya seorang bapak, bego, jadi bego besoknya. Hati-hati. Kadang-kadang kita ini dia susah belajar, bego banget. Nah kita kecepatan, itu doa buat anak kita. Makanya hati-hati. Insya Allah kita ikutin para kiai, para habaib, doain anak. Insya Allah yang baik-baik. Kalau mau milih anak mah mudah-mudahan dia jadi habib, rigid sifatnya, keberaniannya, ilmunya, masya Allah. Kita doain yang baik-baik, insya Allah itu doa kita. Kalau buat anak bagaikan wali. Makanya wali yang menurut aneh wali, kedua orang tua dan guru aneh. Kenapa dibilang kedua orang tua dan guru aneh? Karena seorang guru hukumul ustaz, kalau dia ridho kepada muridnya, itu futuh yang didapat. Pembuka ridhonya guru, insya Allah seorang murid kemanapun, ke wali pun, insya Allah mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Tapi engkau durhaka kepada orang tuamu, bisa dimaafkan oleh orang tuamu. Tapi engkau durhaka kepada gurumu, na'udzubillah min dzalik. Walaupun engkau datang ke tempat wali-wali manapun, tak akan bisa kalau belum hati seorang guru bisa baik memaafkan kita. Makanya jangan sampai kita sakitin hati guru. Kalau mau ilmu dahsyat, ilmu bermanfaat untuk umat Nabi, untuk kita merangkul umat, takjim wa takriman kepada guru. Kenapa? Dikisahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, kenapa selalu sandingin Syekh Ali Baros? Karena Syekh Ali Baros selalu takjim wa takriman kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Ayo, muliakan mereka semua. Tanpa mereka kita gak cinta kepada Allah dan Rasul. Tanpa mereka kita tidak tahu jalan kita akan tersesat. Tanpa mereka dan doa-doa mereka dan ridho mereka, kita tidak akan bisa berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Makanya di saat hari ini kita bermuhasabah diri, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu yang pernah dihadirin di saat itu malaikat Jibril pernah berjumpa dengan Rasulullah, wajahnya ketakutan.
Ditanya sama baginda Nabi Muhammad, wahai malaikat Jibril, kenapa wajahmu ketakutan? Allah lagi nyalain api neraka. Allah lagi nyalain api neraka ya Rasulullah. Di dalam neraka ada 7 lubang, di setiap lubang ada penghuni-penghuni. Sampai malaikat Jibril bilang kepada Rasulullah, di lubang yang pertama dimasuki orang-orang munafik, orang Islam tapi membenci Islam, orang Islam tapi membenci warisatul anbiya, membenci para ulama, membenci juriahnya Nabi Muhammad. Itu dimasuki orang-orang munafik seperti Ibn Muljam. Walaupun di zaman dulu ada Ibn Muljam, dia ratusan khatam Quran, tapi dia membunuh keluarganya Nabi Muhammad Sayyidina Ali bin Abu Thalib, maka Al-Qurannya, khatam Quran rontok semua, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dia membenci ahlul baitnya Nabi Muhammad. Makanya Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, ya Muhammad, kul as'alukum aini azra. Wahai Muhammad, aku tidak minta upah apapun. Sampaikan kepada umatmu, illal mawadata fil qurba. Sayangilah keluargamu. Sampaikan kepada umat. Masya Allah. Kita punya anak, teman kita sayang sama kita, baik sama kita, tapi teman kita jolimin anak kita kesel. Begitu dia Sayyidina Muhammad. Ayo. Dan pada saat itu malaikat Jibril menjelaskan, di lubang pertama orang-orang munafik, di lubang kedua orang-orang yang berhala, di lubang ketiga yang menyembah matahari, sampai dijelaskan di lubang keempat sampai lubang keenam dialah orang-orang Yahudi. Bahkan di saat itu malaikat Jibril terdiam, ditanya oleh Rasulullah, wahai malaikat Jibril, siapa lubang ketujuh? Umatmu wahai Nabi Muhammad. Apakah kita yang masuk di lubang ketujuh di dalam neraka? Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Mudah-mudahan kita penghuni surga semua yang hadir sini. Insya Allah ingatin hadir. Kalau antum masuk surga, kita pernah beribadah bareng, duduk di majelis bareng di dunia, di rumah Bapak Anjat Fauzan. Kita bersolawat bareng. Ayo kita solawat kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Malaikat hadir, orang-orang yang bersolawat disampaikan kepada Sayyidina Muhammad. Didengar nama kita, didengar nama kedua orang tua kita yang nanti akan mendapatkan syafaat Nabi. Abusari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala Sayyidina ya Allah Muhammadin. Berikanlah yang hadir di rumah Bapak Anjat Fauzan, yang hadir bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Berikanlah agar duduk di taman surga bersama Rasul, agar duduk memandang wajahnya Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa afiyatin abadani wa sifaiha ونور الأبصار وديائها وعلى
ala Nabi Muhammad. Baginda Nabi Yuna Muhammad di saat mendengar ada umatnya Nabi Yuna Muhammad di lubang ketujuh di dalam neraka, Rasulullah sujud 3 hari 3 malam, minta jaminan umatnya agar umatnya diberikan jaminan agar masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir berkumpul dengan bersolawat beristighfar. Ini karena kedua orang tua kita diijabah doanya. Astagfirullah. Bayangkan hari ini kita dipanggil nama. Jika esok kita dipanggil almarhum gimana? Hari ini kita duduk di atas karpet, besok kita terbujur kaku di bawah tanah. Hari ini kita sholat di belakang imam, besok disolatin di depan imam. Hari ini kita pakaian bagus, besok kita pakai kain kafan. Bahkan hari ini selalu menumpukan uang. Kita tumpukan uang, sedangkan kain kafan tak ada kantong, tak ada satupun kita bawa mati. Kita kumpulin tanah, kita banyakin tanah, sedangkan pulang hanya 1 kali 2 meter tempat tinggal kita. Bahkan kita banyakin kendaraan yang terakhir yang mengiringi jenazah kita hanya keranda. Kita banyak anak, banyak yang kita tidak jaga dengan lisannya, dengan baca Qur'annya, dengan makan dan minumnya. Kita ajarkan anak-anak kita yang dititipi sama Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menitipkan anak-anak kita. Allah titipin anak yang harus kita ajarkan untuk mengenal cinta kepada Allah dan Rasul. Kita punya harta, berikanlah hartamu yang manfaat untuk menyelamatkan kita di surganya Allah. Berikanlah amal jariah, bekal nanti di akhirat nanti. Kita punya ilmu bermanfaat, walaupun kita bukan pendakwah, tapi rangkullah saudaramu, saudara-saudaramu, tetangga-tetanggamu agar duduk di majelis taklim. Itu umat terbaik Nabi Muhammad. Sekarang kita sudah besar, kita sudah dewasa, kita udah bisa mencari uang. Di saat kita punya uang banyak, orang tua sudah meninggal, belum sempat bahagiain orang tua. Di saat kita yang sudah punya uang tapi orang tua sudah meninggal dunia, belum sempat kita beliin baju baru, belum sempat kita berikan makanan yang enak untuk orang tua, belum sempat bikin orang tua tersenyum, belum sempat mengajak orang tua pergi ke tanah suci Mekah, tapi orang tua sudah dipanggil sama Allah. Apakah kalian rindu dengan senyumannya? Apakah kalian rindu dengan pelukannya? Apakah kalian rindu cium tangannya? Apakah kalian rindu dengan masakan orang tua kita? Apakah kalian rindu di saat kau tertidur pada saat masih kecil, kau digendong oleh bapakmu, diangkat, dimasuki ke tempat tidur yang terbaik?
Tapi kita sebagai anak belum sempat bahagiain orang tua. Orang tua sudah disayangi sama Allah. Kita ngaku cinta kepada orang tua, tapi kita bermaksiat, tapi kita melalaikan perintah Allah. Kita jalani larangan Allah. Apakah pantas sebagai anak yang cinta kepada orang tua, sedangkan anaknya berbuat maksiat? Apakah kita pantas masuk surganya Allah? Apakah kita pantas duduk bersama Nabi? Apakah kita pantas memandang wajah Nabi Muhammad? Sedangkan kita berlumur dosa, sedangkan belum membahagiakan orang tua kita, memuliakan orang tua kita, memuliakan guru-guru kita, membahagiakan guru-guru kita. Apakah kita pantas duduk di taman surga, sedangkan kita pendosa? Aku tak pantas untuk memasuki surga-Mu ya Allah, sedangkan kami pendosa ya Allah. Tapi kami takut untuk masuk neraka-Mu ya Allah. Jangan Kau berikan api neraka pada diri kami. Jangan Kau siksa orang tua kami di alam barzakh. Jangan Kau siksa orang tua kami di alam barzakh. Berikanlah taman surga, taman surga untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami ya Allah. Angkat tangan semuanya. Ingat dosa-dosa satu persatu. Di saat orang tua memanggil kita, nada kita lebih tinggi. Dosa jika anak mengucap nada lebih tinggi. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo ucap semua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi doa. Rabbi firli. Mudah-mudahan orang tua yang di alam barzakh diberikan syafaat Nabi Muhammad. Yang masih hidup Allah angkat penyakitnya, sehatkan badannya ya Rabb. Rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ayo, jangan sia-siain, muliain orang tua, muliain guru-guru antum. Insyaallah dengan guru kau muliain, insyaallah ilmunya terus bermanfaat sampai yaumil akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga yang hadir mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dikenal oleh Rasulullah.
ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ayo jangan malas-malas bersalawat. Ya Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad ya Mustafa. Rahmat Allah turun bagi orang-orang yang bersalawat.